putih, ilmu merah. Kita ilmu istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semua, seperti janji kita sebelumnya, yaitu di saat pembongkaran berangkas berangkas peti kemas yang dari Kalimantan Barat ini ya, dari Kecamatan Sintang ya, Kalimantan Barat, yaitu Xiaomi Redmi Note 9 ya. Kita akan coba membahasnya seperti janji saya. Ini handphonenya datang ke MTC hingga gunung tinggi didaki, lautan luas diseberangi nih sobat. Nggak tahu berapa kilo ini dari Kalimantan Barat menuju Bogor ini ya. Oke, ini dia handphonenya Xiaomi Redmi Note 9 ya, yang kalau tidak salah masalahnya itu ya seperti biasa ya, restart, bootloop, kemudian mati hidup. Nah, kita akan langsung coba membahasnya ya. Bersama-sama kita akan ulas, kita kupas sampai tuntas ya. Ya, mudah-mudahan ada hasilnya ya, supaya dalam pendakian gunung tinggi dan lautan luas diseberanginya tidak sia-sia ya. Mudah-mudahan video ini juga bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti halnya kata pepatah, bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Nah, sekarang kita akan coba cek dan tes. Kita akan adakan penyelidikan dan penyidikan. Kita akan cari tersangkanya. Kenapa handphone ini harus menyeberangi lautan dan mendaki gunung dari Kalimantan Barat menuju Jawa Barat? Oke, kita nyalakan dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Loh, gak mau nyala sobat. Mungkin kehabisan baterai ini. Karena memang saat terakhir kali mau dikirim itu menurut yang empunya karena sering restart kali ya, jadi kehabisan baterai. Tapi yang jelas sekarang sih kondisinya mati nih ya. Kita nggak bisa kita nyalakan ini ya handphonenya. Nah, kondisinya mati ya. Kita akan coba cek langsung dengan USB cas. Sekaligus kita akan mengecek konsumsi arus yang didapat oleh Xiaomi Redmi Note 9 ini ya. Oke, kita akan coba hubungkan ke USB charger dan kita perhatikan ya untuk monitornya, karena penting juga ya untuk melihat konsumsi arus ini sebagai analitis. Nah, oh ini sempet ya masuk ke, tadi sempat masuk ke 2 ampere lebih ya, kemudian langsung turun drastis di 0,6 ampere dan secara otomatis handphonenya itu mati hidup seperti ini. Disusul kemudian setelah muncul logo Mi ya, ini ada notifikasi baterai kosong. Lah ini nih permasalahannya ini yang bikin repot ini. Karena perlu diperhatikan juga ya sebagai sharing buat sobat semua ya, karena banyak banget yang mempertanyakan mati hidupnya Redmi Note 9 ini. Kalau kita cermati dengan seksama, itu setiap tingkah, setiap tampilan itu juga bisa menentukan kasus dan gejala, termasuk juga solusinya ya. Nah, seperti ini ya. Di saat kita hubungkan ke charger, itu kan auto restart ya, kemudian muncul gambar baterai kosong. Awas ya, perlu diperhatikan. Di sini muncul gambar baterai kosong dan tidak ada gambar petirnya. Itu juga entar berbeda ya, kasus dan gejala maupun solusinya. Jadi antara munculnya gambar baterai yang kosong dengan gambar baterai yang ada tanda petirnya itu beda. Nah, sayang disayang ya,
kebanyakan yang sering kita temui untuk kasus Redmi Note 9 yang kita hubungkan ke charger terus auto restart, kemudian munculnya gambar baterai kosong seperti ini, itu kebanyakan dari IC CPU ya. Terlebih lagi di sini lebih dikuatkan lagi konsumsi arus di 0,6 ampere. Rata-rata kan konsumsi arus 0, ampere ya emang ciri-ciri CPU ya. Tapi yang pasti ini bukan software yang pasti ya, karena kan langsung auto restart ya di saat kita hubungkan. Kalau misalkan software itu tidak mati hidup ya di saat kita hubungkan ke charger itu. Bahkan kalau misalkan penyakitnya dan gejalanya dari software itu di saat kita hubungkan ke charger ya konsumsi arusnya stabil, di sini juga ada notifikasi baterai terisi atau paling tidak ya tanda petir. Nah, kalau misalkan di saat kita hubungkan ke charger muncul auto restart kemudian muncul gambar baterai dan ada notifikasi gambar petirnya, itu jarang dari CPU. Kalau yang ada gambar petirnya itu kebanyakan dari baterai. Ya, itu pun bukan dari elemen tapi dari air fuse-nya. Tapi karena ini muncul gambar baterainya itu baterai kosong, ya ini sudah lumayan ya untuk kerusakannya. Kebanyakan ini dari CPU ya. Tapi ya sekalipun ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan dan bisa memprediksi awal itu dari IC CPU, tetap ya kita akan coba mencari solusi yang teringan dulu, siapa tahu masih bisa ya. Sekalipun sebenarnya saya sendiri ragu ini kalau selain CPU saya sendiri ragu, tapi ya alangkah bijaknya kita coba dulu lah yang ringan-ringan dulu, siapa tahu masih ada hasilnya. Oke, karena ini tidak ada ciri-ciri ke arah software, jadi kita langsung bongkar aja ya. Jadi perlu diingatkan lagi kalau ciri-ciri seperti ini ya jangan sekali-kali software ya, karena ya nggak bakalan bener. Mending tidak ada efek buruk ya ke sistemnya. Terkadang kan bisa fatal, kadang juga emailnya hilang, akhirnya kan double kerjaan ya. Biasanya kalau double kerjaan ya secara otomatis double ini juga ya koceknya. Kita akan coba aja dulu cari solusi yang teringan dulu ini ya. Ya siapa tahu masih ada berkah tersendiri tanpa harus mengganti CPU. Dan ini juga untuk pemiliknya berpesan untuk data-datanya diharapkan itu bisa aman ya. Ini kita mengambil inisiatif ke selain CPU. Ini kuku saya udah habis ini sampai sakit ini buat nyongkel-nyongkel kayak gini ya. Ini juga jangan lupa ya untuk sidik jarinya ini untuk pinjer. Oh ternyata udah copot nih. Oh udah dibongkar ini ya. Baru aja kita mau ngasih peringatan. Jadi ini fleksibel sidik jarinya tidak terpasang ya, mungkin sengaja atau gimana, dan kondisi handphonenya pun ini sudah nggak segel ya, bautnya sudah pada nggak ada, ini bautnya cuma ada 1, 2, 3, 4. Dan kalau dilihat dari awal aja ini sudah bongkaran ini untuk bagian IC audio ini ya, penutup kaleng IC audionya sudah kebuka, ini udah terlihat ya. Jadi kondisinya seperti ini. Kemudian yang kedua ini baterai juga sudah ada upaya ini. Saya yakin ini sudah coba jumper air fuse ini ya, karena ini lapisannya sudah pernah dibuka. Dan ini juga kan double tipnya udah nggak ada ya. Berarti baterai udah. Ya kemungkinan udah pasti ini CPU ini ya. Karena udah ada upaya selain itu. Karena kita juga arahnya ya memang selain CPU ya baterai, air fuse, ke arah IC sinyal ini tidak mungkin ya untuk kasus dengan tingkah seperti ini. Jadi di saat kita charger, auto restart, kemudian muncul gambar baterai kosong, itu
bisa dipastikan bukan dari IC sinyal ini ya. Jadi ya kita akan konfirmasi dulu ini ya ke pemiliknya. Berarti kan ini sebelumnya itu udah ada upaya perbaikan. Wow, weleh ini penutup IC audio sudah kebuka. Bagian IC power juga sama udah kebuka, bagian IC wifi juga udah kebuka ya. Semuanya udah kebuka sobat ya. Nggak tahu ini kebukanya ini, kebetulan saya juga nggak menanyakan apakah dia beli second atau baru, atau memang sudah ada upaya perbaikan setelah terjadinya gejala seperti ini ya. Karena taunya dia chat ke kita konsultasi bahwasanya handphonenya kondisinya seperti ini, dan ini untuk pengaman kameranya juga sudah nggak ada ya. Weleh jauh-jauh. Untuk bagian CPU belum ini ya, hanya bagian CPU aja. Ini untuk bagian IC sinyal juga udah coba dioprek, dan waduh ini sepertinya gompel ini ya sobat ya. Untuk IC PA nya ini seperti sompal ini ya. Ya emang sompal ini. Walah repot ini mah. Ini udah pasti ya, ini udah pasti ganti ini karena udah gompel ini ya. Nggak tahu ini awalnya gimana cara membuka dan mengangkat IC nya ini sampai pada ini grepes ini ya, bagian sini nih ya. Lihat ya, untuk IC sinyal atau IC PA nya ini, jadi ini udah sompal ini, dan sepertinya ini dicongkel ini ya. Kalau dilihat dari ciri-cirinya ini kalengnya juga dicongkel ini. Jadi pengangkatannya juga tidak seimbang ini. Wah, saya juga ini sih kurang yakin ini ya. Untuk budgetnya bukan ini kurang yakin di budget saya ini. Kalau posisinya seperti ini ya. Kalau kondisinya seperti ini. Ya misalkan ini kan sudah ada ciri-ciri ke CPU ya. Sedangkan biaya CPU-nya aja udah berapa ini ya. Jadi membengkak ini. Ya mungkin ini kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain ya. Kita akan konfirmasi dulu ini kondisi handphonenya. Kita terangkan dulu secara rinci dan apa adanya supaya pemiliknya itu mengerti ya. Supaya tidak terjadi salah paham. Yang jadi masalah kan seperti ini ya. Kalaupun misalkan ini CPU kita kerjakan ya. Ya otomatis kalau CPU sih kayaknya udah umum ya, biayanya pasti lumayan ya. Kalau misalkan ia pemilik ini, jadi yang jelas ini sih kita akan konfirmasi dulu dan menerangkan kondisi mesinnya seperti apa adanya. Dan ini kita sudah bisa pastikan ya, untuk permasalahannya ada di bagian CPU ya. Dan yang jadi masalah, kalaupun misalkan pemilik ini deal ya, kalau misalkan dikerjain CPU-nya, tetapi yang lainnya juga ini tidak menutup kemungkinan ya. Ini kan biayanya lumayan untuk CPU. Nah ini bagian sinyal juga sepertinya ya kayaknya harus diperbaiki juga ini, karena fisik dari IC-nya kan ini udah sompal ini. Jadi yang jadi masalah ya di budget ya. Ntar tiwas ini kita kerjakan misalkan normal, ternyata ada permasalahan di IC sinyal, bahkan ini IC audio juga. Wow, ternyata untuk IC audio juga udah gompel ini ya. Ya, IC audio juga gompel, nggak tahu ini kenapa ini ya. Kok pada gompel begini ya untuk IC-nya ini. Yang jelas ini di bagian pojok IC audio ini sudah gompel ya. Nah, otomatis permasalahan bukan satu aja ini ya. Padahal dalam kondisi seperti ini seharusnya IC power nggak perlu dibongkar ya. Karena bisa dipastikan ya ciri-ciri seperti ini bukan IC power ya. Oke, mungkin belum beruntung ya untuk kesempatan kali ini. Jadi perjuangan Note 9 ini yang mendaki gunung tinggi dan menyeberangi lautan ini
ternyata harus kandas di tengah jalan ini. Ini perjuangan Mas Ali ini. Oke sobat, kita akan lanjut ke video berikutnya ya. Jadi kurang tahu juga ya untuk pemiliknya sih, apakah benar-benar mau diteruskan atau hanya cukup sekian. Ya karena memang kenyataannya seperti ini ya, mau gimana lagi ini. Karena kasihan juga ya kalau misalkan diteruskan pun, ini kan budgetnya lumayan ini. Bisa dibilang udah nggak seimbang ini ya dengan harganya itu. Coba kita cek baterai ini kan udah pasti ini ya, udah pernah di jumper air fuse ini. Karena dari fisik aja udah kelihatan banget ini. Nah ternyata benar ya. Air fuse-nya sudah di jumper udah nggak ada bahkan ini. Jadi dibuang dulu air fuse-nya, kemudian di jumper ini ditumpuk dengan timah. Ya begitulah. Jadi untuk kali ini pembahasannya cukup sekian. Ya ini sebagai pembelajaran ya buat kita. Ya di saat mendapati kasus-kasus handphone itu ya kita perlu teliti, perlu cermat dan juga detail ya tentang kondisi handphonenya. Dan juga ya diharapkan banget itu ya jangan sampai salah langkah dari awalnya itu, supaya kita tidak terjebak dengan kasus-kasus yang lain yang mestinya itu penanganannya cuman satu kasus. Karena kita salah langkah, salah eksekusi, akhirnya kemana-mana. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera dan istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.